warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah di hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dapat melaksanakan serangkaian amal ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam yang kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Baqarah. Hari ini kita masuk di ayat ke-103 sampai 105. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita bacakan terjemah dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u. Walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi
من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم Walau annahum amanu wattaqau, dan sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa, lamathubatun min indillahi khair, niscaya mereka akan mendapatkan balasan yang baik dari sisi Allah. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang-orang Yahudi, kalau saja mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah. Baik balasan itu di dunia maupun balasan di akhirat. Syaratnya adalah mereka harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sihir yang telah mereka pelajari dari syaitan. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih bersambungan dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang Yahudi itu lebih mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan di zamannya pemerintahan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menjadi raja, mereka itu mengikuti apa yang diucapkan oleh syaitan. Wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitanlah yang kafir. Kenapa? Karena yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajari kepada manusia sihir. Sehingga orang-orang Yahudi ini lebih memilih sihir daripada kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih lanjutan daripada ayat sebelumnya, jemaah Allah ya. Di sini disebutkan walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka rasul, seorang rasul min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada di antara mereka, yaitu kitab Taurat ya, dibenarkan. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba, maka segolongan orang-orang yang diberi kitab tadi nabadha, melemparkan kitab Allah, kitab Allah, wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, ka'annahu la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Jadi ini kebiasaan orang-orang Yahudi yang Allah. Ketika mereka itu diberikan kitab petunjuk, di dalamnya terdapat hukum-hukum Allah, di dalamnya ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang halal, yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak mau menggunakan kitab atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga mereka kemudian nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Kemudian segolongan mereka melemparkan Al-Quran atau kitab suci yang ada pada diri mereka itu ke belakang. Ya ini bukan makna sesungguhnya, bukan kemudian rame-rame mereka melemparkan Quran, tidak. Maksudnya adalah mereka tidak mau berhukum dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pura-pura tidak mengetahuinya. Ka'annahu la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Padahal mereka tahu bahwa riba itu buruk. Mereka tahu bahwa mendustakan nabi itu buruk, bahkan sampai membunuh para nabi itu buruk. Bahkan mereka juga di zamannya Nabi Muhammad SAW, mereka tahu sekali ya bahwasanya Muhammad itu betul-betul nabi, karena ciri-ciri dan seluruhnya itu ada di dalam kitab-kitab mereka. Tapi kemudian mereka melemparkannya ke punggung mereka. Mereka tidak mau mengetahui hal yang demikian itu. Kita jangan sampai jemaah Allah sudah diberikan Al-Quran, kemudian sifat kita menjadi seperti orang-orang Yahudi yang kemudian tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, justru kita lempar di punggung kita abaikan. Bukankah Rasulullah SAW juga sudah
mengatakan yang demikian itu, ya, bahwasanya beliau mengadu kepada Allah akan ada di kalangan umatnya yang menjadikan Al-Quran itu mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan. Ya, akan ada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian nanti akan mengabaikan Al-Quran. Auzubillah min dzalik. Nah, mereka ini orang-orang yang suka melemparkan, ya, kitab suci di belakang punggung mereka itu, kemudian mereka lebih mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan di zamannya pemerintahan Nabi Sulaiman. Apa yang dibacakan kepada mereka yaitu mengajarkan kepada manusia sihir. Sihir itu jemaah rahmat Allah seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu adalah sesuatu yang membuat orang itu berkhayal. Itu sihir namanya, membuat orang itu berkhayal, ya, membuat orang itu terhipnotis, membuat orang itu kemudian melihat sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Itu namanya sihir. Seperti kalau dulu di zamannya Nabi Musa, penyihir-penyihir itu ketika mereka melemparkan tali-tali, ya, ke lantai, maka orang-orang di sekitarnya melihat seolah-olah tali itu betul-betul bergerak seperti ular. Padahal kalau penyihirnya sendiri melihat tali itu ya tetap tali dan diam saja, tidak mungkin bisa berubah, gitu. Ya. Sementara orang yang menyaksikan seolah-olah itu menjadi seekor ular kecil-kecil yang kemudian bisa bergerak. Begitu orang-orang tukang sihir ini mengetahui tongkat Nabi Musa yang dilemparkan betul-betul menjadi ular, mereka mengatakan ini bukan sihir ini. Tidak mungkin kalau sihir sesuatu itu bisa betul-betul berubah, nggak bisa. Sulap itu nggak mungkin bisa berubah, betul-betul berubah. Walaupun seperti ada orang yang dipotong tubuhnya, kemudian digeret ke sana kemari, itu juga trik aja itu. Ya, hanya saja karena kita tidak memahami trik itu, maka seolah-olah orangnya betul-betul terpotong. Padahal enggak, kalau dalam pandangan mereka ya enggak, itu trik aja. Enggak ada orang yang dipotong. Ya, seperti itu. Bahkan mungkin ada trik sulap yang gagal sampai akhirnya melukai, ya, pembantunya yang membantu sulap itu juga ada kisah-kisah seperti itu karena triknya gagal. Nah, itu adalah sulap-sulap yang zaman dulu atau sihir-sihir yang zaman dulu, zaman Allah. Hari ini mereka juga masih melakukan sihir itu, ya. Dan sihirnya sekarang itu menyihir seluruh penduduk bumi ini, seluruh negara dibuat tersihir oleh apa yang dilakukan oleh mereka. Seolah-olah kita ini terhipnotis. Mereka buat sistem-sistem yang kelihatannya bagus, padahal kalau diterapkan jelek juga ternyata. Ya, mohon maaf jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sistem yang mereka buat, sistem pendidikan yang mereka buat seolah-olah bagus, ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kemudian kosong dari ruhani, kosong dari akhlak. Sehingga ada siswa yang ternyata luar biasa, tapi kemudian tidak punya adab terhadap orang tuanya dan gurunya. Ada. Ya. Ini sistem-sistem yang mereka kemudian buat. Makanya sistem yang paling ideal itu ya sistem yang ada di pondok pesantren, ya, independen mereka menentukan kurikulum mereka sendiri sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian banyak lagi jemaah Allah, ya, termasuk uang kita itu kan sihir sebenarnya. Iya kan? Dulu uang kita itu betul-betul harta. Ya, kalau dalam agama Islam itu jemaah Allah, harta itu sesuatu yang berharga. Itu namanya harta. Kalau dulu uang itu betul-betul berharga karena terbuat dari emas, kalau tidak gitu terbuat dari perak. Ya, emas itu walaupun cuil sedikit tetap laku dia, ya kan? Walaupun terbakar atau lumer-lumer sedikit itu ya tetap laku emas, walaupun nanti harganya turun, ya, karena mungkin terpengaruh dengan bobotnya dan seterusnya. Tapi tetap emas berharga. Perak juga gitu. Ya, perak juga gitu, cuil sedikit ya tetap dia akan berharga sebagai perak. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Nah, kalau hari ini gimana sih, kita punya uang, ya, 100.000. Kita sama-sama kertasnya dengan yang 50.000. Ya, sama-sama kertas, cuma satunya ditulis 100, satunya ditulis 50.000. Kemudian tiba-tiba menjadi
berbeda nominalnya kan gitu. Nah kalau dirham kan udah, kalau dinar. Ya kalau dia semacam dinar ya berarti cuma 4,2 gram ya. Nah, kalau dia punya 2 dinar ya berarti sudah 8,4 gram kan gitu, kan beda. Masanya itu sudah beda. Tapi kalau kita kan dari antara uang 10.000, 2.000, 1.000 itu sebenarnya sama-sama. Nah, cuma yang satu ditulis 10.000, satunya 50.000, jadi beda ya kan? Nah, itu kan sihir namanya. Kita tersihir gitu loh. Padahal itu kan sama-sama kertas. Coba kalau itu tulisannya dihilangkan semuanya, seret, kosongan gitu. Hah? Ya sama, hasilnya sama. Gak ada yang berbeda, ya. Cuman ukurannya saja, satu mungkin agak kecil, agak besar, kan cuma gitu aja, ya. Tapi hakikatnya sama. Apalagi kalau kemudian ya uang kita itu kemudian kita sobek separuh seret. Nyala terus kemana harganya? Coba. Gak ada. Itu sihir kita itu. Coba kalau uang kita dirham dulu, ya, digergaji seret separuh, masih laku? Masih, dia masuk, ya. Itu sihir ya, kita itu tersihir hari ini, ya, dengan uang kita itu. Harusnya kan kalau kita pergi ke toko misalnya ya, dengan bawa uang 100.000, terus kita bayar, nggak punya kembalian, ya kita beli 50.000, mereka nggak punya kembalian 50.000, harusnya kan bisa kita sobek setengah. Kan itu kan nilainya kan 100.000, kalau kita sobek setengah kan harusnya 50. Tapi kan kenyataannya nggak gitu, justru tidak. Lah itu, jangan kan Pak disobek jadi separuh gini, sobek pojokan itu ini kadang-kadang udah orang nggak mau gitu, ya. Itu kemana? Itu kan tersihir kita itu, seolah-olah menganggap bahwa harta kita itu ada nilainya. Apalagi sekarang pakai digital semuanya, Pak. Ya. Hampir kita itu tidak pernah pegang uang sekarang ini, ya. Karena semuanya lewat digital. Ya, uang kita itu cuma angka-angka yang ada di HP kita. 10 juta, 10 juta, ya cuma di HP aja. Ya. Pernah kita pegang uang fisiknya? Wah, hampir nggak pernah. Nanti misalnya ini ya, yang pegawai ataupun yang pedagang juga gitu ya, beli barang lewat transfer aja, uangnya nggak pernah lihat kita itu, ada tak uangnya itu, ya cuma angka saja yang dikirim, angka 10 juta, kita terima 10 juta, ya kan? Nah, kemudian HP-nya hang, ya, kemudian passwordnya lupa, udah nggak semuanya itu, ya, atau yang pegawai juga gitu, ya, gajian sekarang semuanya langsung pakai transfer, udah nggak pernah lihat uangnya, model uangnya kayak apa gitu ya. Terus nanti belinya semuanya pakai transfer juga ya, makan Gojek, food atau apalah pokoknya, ya pakai transfer. Nanti beli apa lagi di marketplace ya, transfer lagi, ya nggak tahu uangnya itu modelnya kayak apa, ya. Nanti kemudian beli etol juga gitu Pak, udah langsung tinggal transfer saja, udah masuk, kemudian tempelkan, tiba-tiba di mesin itu ada tulisannya ya. Kalau kita ada 116.000 misalnya ya, kemudian lewat sudah terkurangi, terus uangnya mana gitu kan? Wah ini luar biasa, ini sihir yang sangat luar biasa. Mereka yang nggak usah bingung-bingung mencetak uang, tapi sudah ada nilai uang ya. Nah ini sihir semuanya itu. Ya kalau dulu kan udah ya, memang kalau uang itu betul-betul kita pegang, ini namanya harta ya. Itu, masya Allah, hari ini luar biasa. Jadi ini semuanya itu adalah ya sihir sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan bahwa sihir itu harus orangnya punya jiwa terus kayak hebat gitu ya. Nggak harus kayak gitu juga. Ini semuanya tersihir semuanya. Ya, sistem-sistem itu semuanya disihir ya. Seolah-olah ini bagus dengan kata-kata yang indah, padahal riba. Kayak gitu. Akhirnya apa? Menyengsarakan banyak manusia ya. Banyak sekali jemaah Allah. Semuanya ini kan sudah diatur ya. Sudah diatur gitu loh. Memang tujuan mereka itu adalah menciptakan satu peraturan dunia. Ya, jadi semua di dunia ini harus diatur oleh mereka. Makanya selalu simbol mereka itu adalah seperti piramida, ya kan? Mereka ada di puncaknya. Ya, kalau kita lihat gambar uang dolarnya Amerika itu kan gitu. Segitiga potong, tengah-tengahnya ada mata satu ya. Itu mereka itu. Mereka ingin mengatur seluruh dunia itu. Ya sekarang ini kan semuanya sudah diatur memang ini. Ya, bank sudah diatur oleh mereka, sistem diatur oleh mereka, semuanya jemaah Allah. Yang bahkan kalau negara itu mau dianggap sebagai negara maju, mereka yang punya
kriterianya. Negara maju itu harus seperti ini, dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Ini semuanya adalah yang mereka pelajari dari syaitan tentang sihir. Ya, kalau zaman dulu sihirnya ya kayak gitu tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau zaman sekarang ini sihirnya sudah bukan yang seperti itu ya. Sihirnya lebih modern lagi sekarang ini. Semua umat manusia tersihir dengan apa yang mereka lakukan. Nah, zaman umat Allah Subhanahu wa taala, seandainya saja mereka itu kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu mereka juga akan diberikan balasan yang baik di sisi Allah di dunia maupun di akhirat. Gak kalah apa yang mereka dapatkan hari ini, mungkin mereka juga mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa di Allah. Siapa yang memiliki bank dunia itu kan memiliki keuntungan yang sangat luar biasa. Iya, mereka dapat keuntungan. Tapi kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, itu saya tidak dihilangkan juga sama Allah. Hanya saja mereka akan diganti yang lebih baik di dunianya, bahkan nanti di akhiratnya, keberkahannya dan seterusnya. Ya. Tetapi kemudian laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, hanya saja mereka tadi itu ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Ya, padahal mereka tahu itu cuma mereka. Walau anna yahuda amanu wa khafullaha la ayqanu anna thawaballahi khairul lahum min as-sihri wa mimma kasabu bi. Seandainya saja orang-orang Yahudi itu beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini, dan mereka yakin ya tentang adanya balasan Allah. Ya, tentang balasan Allah yang lebih baik bagi mereka daripada sihir yang mereka lakukan, wa mimma kasabu bihi, dan apa yang mereka upayakan darinya. Kalau mereka tahu, seandainya tahu gitu. Lau kanu ya'lamuna ma yahsulu bil iman wa taqwa min ats-thawabi wal jazaa'i ilman haqiqiyan la amanu. Kalau mereka mengetahui apa yang dihasilkan ya dengan beriman dan bertakwa, bahwa mereka akan mendapatkan balasan dan pahala dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, la amanu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah. Hanya saja sekali lagi mereka ditutupi oleh kecintaan dunia, mereka ditutupi oleh hawa nafsu. Ya. Kemudian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada ayat ke-104. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina wa qulu unzurna, tetapi ucapkanlah unzurna. Unzurna itu artinya perhatikanlah kami. Ya. Ra'ina itu juga perhatikanlah kami. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, adzabun alimun, azab yang menyakitkan. Di sini orang-orang yang beriman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan ra'ina ya wa quluna. Ada asbabun nuzulnya di sini orang Allah. Qala Ibnu Abbas fi riwayatin Atha, dari Ibnu Abbas di dalam riwayatnya Atha ya. Orang-orang Arab dulu itu selalu mengucapkan yang demikian itu. Ya, dia mengucapkan ra'ina. Kalau turun ayat ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Rasulullah menyampaikan, maka beliau mengatakan mereka orang-orang Arab itu biasa mengatakan ra'ina. Ra'ina itu artinya perhatikanlah perhatikanlah kami, ya niscaya kami akan mendengarkanmu. Jadi menyampaikan itu harus betul-betul ya diperhatikan gitu. Ya, sehingga kemudian itu lebih menancap. Falamma sam'uhul yahud, ketika orang-orang Yahudi itu mendengar orang-orang mukmin, orang-orang Arab itu sering mengucapkan ra'ina, 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 ya mereka kemudian heran. Ya, mereka kemudian heran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika mereka mengucapkan yang demikian itu kepada Nabi Muhammad, ya orang-orang Arab tadi mengatakan ra'ina kepada Nabi Muhammad, itu mereka heran. Kenapa? Karena ra'ina di dalam fi kalamil Yahud, di dalam bahasa Yahudi, artinya sabban qabihan, artinya celaan dan makian. Nah, gitu kan. Jadi kalau menurut bahasa orang Arab, ra'ina itu adalah perhatikanlah kami. Tapi kalau ra'ina dalam bahasa orang Yahudi itu artinya celaan, ya, atau dari kata ukruna yang artinya adalah tolol, bodoh. Jadi kalau ketika orang Yahudi itu mendengarkan orang
orang-orang yang beriman mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ra'ina." Itu orang Yahudi itu ketawa gitu. Loh, kok bisa orang-orang muslim itu kok menghina nabinya sendiri gitu? Ya. Wah, itu makin senang itu akhirnya. Nah, maka ini ada pelajaran berharga buat kita jemaah Allah. Jangan kita itu menggunakan kata-kata yang kata-kata itu bisa bermakna konotasi gitu. Nanti khawatirnya itu jadi buat bahan candaan, buat bahan mainan orang lain gitu. Ya nggak tahu apa kata-kata yang sebenarnya itu kata-kata bagus, cuma bisa bermakna konotasi gitu ya. Yang bisa bermakna buruk lah kalau kita sampaikan ya. Orang mendengarkannya itu buruk ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Maka mereka mengatakan faqalu, orang-orang Yahudi itu mengatakan inna kunna nasbu Muhammad dan Ziron. Dulu kita itu kalau mencaci Muhammad itu secara sembunyi-sembunyi. Fal'ana, maka sekarang itu laknatlah ya, umumkanlah ya. A'lan itu mengumumkan atau ya tebarkanlah. Kalau dulu sirri sembunyi-sembunyi, sekarang ditunjukkan ya. Ketika menghina Nabi Muhammad. Nah, sekarang sudah siarkan saja. Kalau dulu kita sembunyi-sembunyi kalau mau menghina Muhammad, sekarang siarkan saja. Ternyata apa? Karena mereka fa'inahu min kalamihi, karena itu sama dengan ucapan mereka. Ya, menurut mereka itu baik, tapi menurut kita itu buruk. Maka ya sudah, kita sekarang terang-terangan saja menghina Muhammad sekarang. Ya seperti itu. Bahkan yatuna nabiyillahi fa yaquluna ya Muhammad ra'ina wa yadhakuna. Ya, ketika mereka mendatangi atau menjumpai Nabi Muhammad, maka mereka mengucapkan, orang-orang Yahudi ini, ya Muhammad ra'ina. Kemudian kemudian mereka ketawa gitu. Ya, karena tujuannya bukan seperti orang Arab. Kalau orang Arab mengatakan ra'ina memang minta diperhatikan oleh Rasulullah. Tapi kalau ra'inanya orang Yahudi itu memang jelas untuk menghina Rasulullah. Artinya ra'ina itu bodoh Pak. Tolol, bodoh gitu ya. Maka ada seorang Ansor namanya Sa'ad bin Mu'ad, wa kana 'arifan bilughatil yahud. Ya, di mana orang Arab yang namanya Sa'ad bin Mu'ad tadi itu mengetahui bahasanya orang Yahudi. Ya, wa qala ya a'da Allah, 'alaikum la'natullah. Wahai musuh-musuh Allah, kalianlah yang dilaknat oleh Allah. Ya. Kemudian orang-orang yang Yahudi tadi mengatakan bahwasanya ya yang dilaknat itu ya mereka. Kan mereka yang mencaci maki Muhammad dengan mengatakan ra'ina gitu kan. Walladzi nafsi bi Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la in sama'taha min rajulin minkum la ulibanna umqahu ya. Kalau seandainya saya mendengar ya, la in sama'tuha, kalau seandainya saya mendengar salah seorang dari kalian mengucapkan itu lagi kepada Muhammad, maka saya akan memenggal kepala kalian. Ya, maka kemudian Allah menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang beriman, jangan lagi mengucapkan kalimat ra'ina, karena ra'ina itu bermakna bodoh, kayak menghina Nabi Muhammad bagi orang-orang Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lirrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina, ai ra'ina sam'aka. Maksudnya ra'ina itu maksudnya adalah ra'ina sam'aka, perhatikan kepada kami akan memperhatikan kamu. Nah, gitu. Ya, kami akan mendengarkan kamu. Ya. Faham anna wa afhamna. Fahamilah kami, maka pahamkan kepada kami, maka kami akan memahamimu. Nah, gitu ya. Seperti itulah pokoknya ya. Ra'ina itu maksudnya gitu. Ya Muhammad ra'ina, kalau ada ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, wahai Nabi Muhammad ra'ina, perhatikan kami supaya kami bisa mendengarmu dengan baik. Pahamkanlah kepada kami dengan ayat itu supaya kami juga bisa paham dengan ayat itu. Enggak gitu. Maksud daripada ra'ina ya bagi orang-orang Arab ya. Li'anal Yahud kanu yaquluna hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi ketika mereka mengucapkan kalimat itu kepada Nabi, yalbuna alsinatahum biha, ya mereka membelokkan maknanya, mereka membelokkan lisannya, maksudnya jadi berbeda kalau orang Yahudi yang mengucapkan.
Yaksuduna sabbahu, maksudnya adalah sabbah, maksudnya adalah mencaci. Ya, kalau orang Yahudi yang mengucapkan itu maksudnya adalah mencaci. Ya, dan dinisbatkan wanisbatahu ila ru'una ini, dan dinisbatkan kalimat ra'ina tadi kepada ar-ru'una yang artinya tolol atau bodoh. Jadi mereka mencaci Nabi Muhammad ini. Wa qulu ayyuhal mu'minun, maka ucapkanlah wahai orang-orang mukminun badalan minha, yang mengganti dari kalimat itu yaitu menjadi unzurna, ay unzurna ilaina wa ta'ahadna. Ya, maka disuruh mengganti kalimat ra'ina itu dengan unzurna. Ya, lihatlah kepada kami. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi itu memang sudah terbiasa gitu ya, memutarbalikkan kata-kata itu sudah biasa. Pada ayat-ayat sebelumnya kan gitu ya. Mereka diminta untuk masuk ke Korea, ke sebuah desa itu dengan hittatun nafir lakum, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ganti menjadi khintotun, gadun jadi. Ya. Jadi mereka diminta untuk minta ampun kepada Allah, malah mereka minta gadun. Jadi khintotun menjadi hintotun, kan gitu ya. Ini juga gitu, asalnya roina artinya adalah perhatikanlah kepada kami, menjadi rukuna. Nah, rukuna itu artinya tolol atau bodoh. Segitu orang-orang yang ya. Dan itu bukan hanya zaman dulu saja, insya Allah sampai zaman hari ini juga ya masih kayak gitu juga gitu. Ya. Maka kita harus berhati-hati terhadap hal yang demikian itu. Kemudian wa qulu ayyuhal mu'minun badalan minha udhurna ay udhur ilaina wa ta'ahadna. Ya, maksudnya adalah perhatikanlah kepada kami ya, dan berjanjilah kepada kami. Wa hiya tu'addir makna al-matlub nafsahu. Ya, ini yang dimaksud makna yang sebenarnya. Ya, maksudnya ro'ina itu ya udhurna itu sama sebenarnya. Cuma jangan lagi mengucapkan ro'ina karena itu bagi orang Yahudi bermakna konotasi, bermakna jelek. Maka ganti saja udhurna biar mereka tidak bisa mengolok-olok lagi kepada Nabi Muhammad. Ya. Wasma'u ma yutla 'alaikum, dan dengarkanlah apa yang dibacakan kepada kalian. Apa yang dibacakan min kitab rabbikum, dari kitab Tuhan kalian. Wafhamuhu, dan pahamilah dia. Walil jahilina 'adzabun muwajjah, dan bagi orang-orang yang menyimpang mereka mendapatkan azab yang pedih, ya, azab yang menyakitkan. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-105, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Ya, orang-orang kafir itu ada dua. Satu min ahlil kitab, segolongan dari ahlul kitab, wal musyrikina, dan begitu juga orang-orang musyrik, ma yawaddu, tidak menginginkan an-nazzala Allah, yang supaya Allah menurunkan alaikum kepada kalian min khairin, kebaikan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Mereka tidak menginginkan orang-orang kafir, ya, baik ahli kitab Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang musyrik, itu sebenarnya mereka tidak ingin kebaikan itu diturunkan kepada kita sebagai orang mukmin gitu loh. Bahkan di dalam ayat yang lain itu disebutkan dalam surat Ali Imran, ya, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, gitu. Itulah kalian, kata Allah, dicela kita itu, itulah kalian mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian, gitu. Di prank kita itu, ya. Kita itu seolah-olah mencintai mereka, yang untuk toleransi. Mereka sendiri itu nggak bisa toleransi kepada kita, ya Allah. Ya, kalau sekarang mereka seperti itu, ya maklum, mereka minoritas. Ya. Tapi kalau mereka mayoritas, kita tahu saya. Ya, dulu di Kalimantan itu luar biasa kan, mereka sudah mayoritas. Ada aja nggak boleh gitu. Ada gitu. Ya. Nah, itu mereka seperti itu. Mayawadul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Disindir kita oleh Allah. Ha antum ulai tuhibbunahu wa la yuhibbunakum. Ya, kalian itu itulah. Kalian itu mencintai mereka padahal mereka itu tidak mencintai kalian. Ya. Nah, itu kita itu jamaah Allah, ya. Tetapi kita tetap harus rahmatan lil alamin. Walaupun seperti itu kita harus tetap rahmatan lil alamin, hanya saja mesti waspada gitu. Padahal mereka itu memang tidak menginginkan bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan kepada kita. Mereka tidak suka, ya, kalau Allah itu memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekhususan untuk memberikan rahmat
kepada siapapun yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki keutamaan yang agung. Ma yuhibbul kuffar min ahli kitab wal musyrikin an yunazzala 'alaikum adna khairin min rabbikum qur'anan aw 'ilman. Ya, orang-orang kafir dan ahli kitab, ya, dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrikin itu tidak suka ketika, ya, Tuhanmu itu menurunkan, artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu kebaikan sekecil apapun. Tak mau. Ya, kalau umat Islam itu sejahtera, kalau umat Islam itu dapat keadilan, kalau itu sebenarnya mereka nggak mau juga. Gitu. Jangan. Kalau perlu sengsara aja terus gitu. Ya, kalau sengsara malah senang gitu. Ya. Wa indusibahum hasanatun tasuhum, ketika kalian itu ditimpa kebaikan, mereka itu dongkol hatinya. Tapi ketika kalian ditimpa kemalangan, yafrahuna biha, mereka justru senang gitu. Jadi umat Islam itu Pak, kalau mendapatkan kebahagiaan, mereka seolah-olah senang gitu. Padahal dongkol gitu. Kok bisa umat Islam yang menang gitu kan gitu. Tapi kalau kita ditimpa sebuah musibah, senangnya luar biasa gitu. Ya, seperti itu. Itu bukan saya yang menyampaikan, itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nantilah dibuka di dalam surat Ali Imran di juz 4 ya. Juz 4 ya, lantana nurul kata mufikud dan seterusnya, baliknya lagi. Nanti ketemu di situ ayat-ayat yang demikian itu. Yang Allah Subhanahu wa taala itu membeberkan isi hati daripada mereka yang selama ini disembunyikan di dalam hati mereka, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran itu. Sebenarnya kebencian mereka itu luar biasa. Wa tufi suduruhum akbar. Apa yang disembunyikan dalam hatinya itu lebih besar dari apa yang disampaikan di mulutnya. Ya, kebencian terhadap umat Islam. Ya, ini tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak suka kalau umat Islam itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Enggak suka sebenarnya. Ya, yang disukai adalah ya kemalangan-kemalangan itu tertimpa musibah, kalah, terus terjadi pembunuhan, macam-macam itu yang mereka sukai. Ya, baik Quran ataupun ilman, au nasran, au isyaratan. Baik itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau petunjuk, enggak suka pokoknya. Ini kita diberikan Al-Qur'an itu sebenarnya mereka enggak suka juga. Kenapa? Karena apapun yang menjadi rahasia alam semesta ini sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an. Hanya saja kita itu kurang di dalam mengkajinya, itu saja jawaban pertama. Kalau kita betul-betul mengkaji Al-Qur'an itu, masya Allah luar biasa ya. Kita menjadi umat yang alaun, menjadi umat yang tinggi sekali, ya. Mereka tidak suka. Atau ketika kita diberi ilmu, kecerdasan, kepintaran yang umat Islam menjadi maju, tidak suka juga. Aunasron, atau ketika mendapatkan pertolongan dari Allah, ya, atau petunjuk dari Allah, maka semuanya itu menyebabkan mereka tidak suka. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha' min ibadihi bin nubuwwati wal risalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memiliki kekhususan di dalam memberikan rahmatnya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Siapapun dikasihkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya mereka menghalang-halangi, walaupun mereka tidak suka sekali. Kalau perlu dihalang-halangi supaya umat Islam itu tidak mendapatkan kebahagiaan, ya. Kalau perlu umat Islam itu tidak mendapatkan, ya, kesenangan. Ya, pokoknya harus hidupnya itu hancur aja terus. Ya, baru muncul sedikit tenggelamkan lagi dengan buat rasisme lagi dan seterusnya. Seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan rahmat kepada kepada orang-orang yang beriman, ya. Min ibadihi, dari hambanya, min nubuwwati, dengan kenabian. Justru kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa dengan turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wallahu dzul ihsan wal ata'il katsiril wasi, dan Allah memiliki kebaikan dan pemberian yang banyak serta luas pemberian Allah azza wa jalla. Jadi ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka tidak suka juga. Coba kita lihat hari ini kita lihat fenomena yang nyata di depan kita, ya, ketika Qatar sebagai tuan rumah, ya. Sudah nonton Pak sepak bola ini? Qatar ini punya jadi tuan rumah ini, masya Allah luar biasa, ya. Betul-betul Islam ditegakkan di sana, ya. Datang ke sana nggak boleh bawa bir, datang ke sana nggak boleh bawa ta'arud, ya. Bahkan pesawatnya Jerman itu Pak, mau mendarat di Qatar tidak boleh, karena ada lambangnya LGBT, ya, bendera pelangi, nggak boleh. Akhirnya kan turun di Oman, ganti pesawat naik di Qatar. Luar biasa, itu berani itu, ya. Wah, itu kan dapat
luar biasa itu dari Eropa itu ya, dari Amerika, Italia itu netizennya itu masya Allah luar biasa mencaci maki. Tapi dibalas sendiri oleh presiden FIFA-nya gitu. Artinya dibalas sendiri oleh presiden FIFA. Ya bahwa mereka itu memiliki standar dan padahal yang didengung-dengungkan oleh mereka itu ya mereka menghargai budaya setempat. Kan seperti itu seharusnya. Ya kalau mereka datang ke mana ke Amerika maka orang-orang harus mengikuti budaya mereka. Kalau mereka datang ke sini harus mengikuti budaya mereka. Tapi ketika kata menunjukkan budaya mereka, mereka juga tidak mau. Ya karena ini bukan budaya internasional. Karena namanya bir dan seterusnya itu sudah menjadi budaya internasional ya. Sehingga kalau dilarang di sana itu luar biasa. Jadi sebenarnya nggak suka juga sebenarnya terhadap kita tapi ya gitu ya. Makanya di sini disebutkan min ahlil kitab, sebagian dari mereka, sebagian dari orang-orang ahlul kitab akan selalu ada ya orang-orang yang diberikan ahlul kitab. Orang-orang kafir itu akan ada sebagian dari mereka itu yang memusuhi kita. Tapi nanti akan ada di bagian mereka yang akan membela, yang akan mengkantar sendirinya. Itu memang sudah hukum Allah yang dibuat kayak gitu. Sudah hukum Allah. Ada mereka yang suka dengan ketika Palestina dihajar habis-habisan oleh orang-orang Israel misalnya. Tapi juga ada di kelompok mereka yang kita demo itu untuk membela Palestina ternyata. Memang sudah seperti itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini zaman buat Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ya mengatur ya kehidupan ini dan ini memberikan ya pemahaman kepada kita bahwasanya mereka itu sebenarnya tidak suka dengan kita. Sebenarnya intinya itu saja. Ya, mereka tidak suka dengan kita karena orang Islam itu satu-satunya umat yang tidak mau tunduk kepada peraturan mereka. Ini satu-satunya sudah. Ya, karena nggak mau tunduk, ya dimusuhi gitu. Kan Dajjal kan gitu Pak. Ya, mau surga atau neraka. Gitu. Mau neraka, mau surganya dia maksudnya, oh dibina, dikasih apa macam-macam lah ya. Tapi kalau pilih neraka ya dihancurkan juga gitu. Kita ini kan pilih nerakanya gitu ya, pilih yang nggak mau tunduk, ya diboikot, ya nggak boleh, macam-macam seperti itu. Tapi jawab Allah Subhanahu wa taala belum bisa. Oh belum ya, belum bisa. Biasanya ada jawab. 2 menit. Kenapa? 4 menit lagi. Oh kurang 4 menit lagi. Moga kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, mumpung masih ada waktu 4 menit ya, karena materinya sudah habis. Jadi intinya gitu ya, intinya gitu di sini Allah sendiri nih sekali lagi jamaah Allah bahwa Allah yang menyampaikan ini, ya bukan teori, bukan manusia yang menyampaikan, Allah sendiri kok. Dan Allah mengetahui gitu, karena Allah yang menciptakan alam semesta ini bahwa mereka tidak menginginkan ya kepada orang-orang yang beriman kepada kalian untuk diturunkan kebaikan dari Tuhan kalian. Mereka nggak ingin jamaah Allah. Ya jadi negara kaya itu nggak ingin dihancurkan gitu ya. Ya nanti akan munculkanlah apa namanya isu-isunya kan gampang. Misalnya ada senjata pemusnah massal, nah itu kan sudah cukup kan itu. Akhirnya bersekutulah mereka menghancurkan. Begitu sudah hancur negaranya, ternyata senjata pemusnah massalnya ada apa enggak? Enggak ada. Jangan kan senjata pemusnah massal, pesawat aja nggak punya. Pesawat tempur aja nggak punya. Gimana mau dikatakan sebagai punya senjata pemusnah massal ya? Nanti akan dibuat seperti itu lagi, enggak tunduk. Di fitnah lagi apa misalnya ya harus digulingkan ya pemerintahnya dan seterusnya ya seperti itu zaman betul ya itu kalau orang-orang muslim. Tapi kalau yang sudah mulai agak-agak ke kiri misalnya ya agak sekarang ini mohon maaf nih kalau Saudi Arabia kan sudah mulai agak ke kiri ya sekarang ini ya. Sudah mulai bebas itu ya walaupun mereka masih belum berani itu di lingkaran tanah haram itu memang nggak berani zaman betul. Tapi yang di luar tanah haram sudah mulai ya. Sudah kemarin sudah mulai ada semacam-macam lah sekarang ini perempuan sudah nggak pakai nggak menutup itu juga nggak apa-apa ya. Nyupir sendiri nggak apa-apa, nonton bola, nonton konser sudah nggak apa-apa ya. Ini masya Allah luar biasa. Assalamualaikum. Berarti uang kita yang dipakai perlu dirubah ke emas ya Pak? Oh ya. Kalau nilai emas itu sama aja nggak ada harganya. Ya kalau memang bisa dirubah, tapi kalau enggak ya tetap aja. Kenapa? Karena kita masih belum bisa. Kalau cuma orang per orang merubah nggak kuat. Yang bisa merubah itu adalah bersatu umat Islam ini. Kan ada OKI ya. OKI itu harusnya bikin bank sendiri, bank syariah dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham. Oh keren itu kalau sudah bisa seperti itu. Maksudnya kita itu masih dikungkung
Tapi kalau kita perorangan Mbak, berubah emas, rugi kita. Karena nggak bisa kemana-mana ya kan. Mau transaksi pakai apa gitu? Dodol ke Pelijo, tukang Pelijo terus belinya pakai dinar gitu. Yo Pelijo tanya copo kayak gitu itu kita masih belum bisa. Makanya kalau hanya individu yang nggak bisa, ya harusnya itu memang kesadaran umat Islam untuk merubah sistem itu baru bisa itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika.